Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Intan. Dan kali ini kita akan masuk ke bab 18 nih teman-teman, mengenai DHCP server. Nah, materi yang kita akan bahas atau kita akan pelajari yaitu satu, konsep DHCP, kedua, konsep DHCP server, yang ketiga ada fixed address DHCP server. Oke, langsung aja ke materinya ya teman-teman. Lalu, kalian pasti bertanya kan, apa sih DHCP itu? Jadi, DHCP itu Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, DHCP ini diberikan pemberian atau penerusan IP address nih teman-teman. Nah, nantinya kita akan konfigurasi DHCP server di routernya. Ini jadi nanti si klien dia mendapatkan IP yang sudah dikonfigurasi dari router. Dan kita bisa mengatur IP-nya dari berapa, misal 172.16.1.10 sampai 172.16.1.100. Nah, itu nantinya klien dia akan mendapatkan IP antara 10 sampai 100 yang didapatkan dari hasil DHCP routernya. Jadi nanti kita nggak perlu melakukan konfigurasi statis dari klien Ubuntu. Karena jika kita menggunakan statik, itu terdapat beberapa kekurangan. Misal ada IP yang sama dengan server lain, maka dia akan bentrok. Sedangkan kalau kita menggunakan DHCP, kalau IP-nya itu akan tetap. Jadi tidak akan terjadi bentrok pada server lain. Langsung aja ya teman-teman. Kita lanjut materi yang kedua yaitu konfigurasi DHCP server. Langsung aja ya teman-teman. Jadi lanjut ya, kita akan konfigurasi. Jadi router ini dia akan mempunyai DHCP server dari klien. Jadi nantinya dia akan meng-request IP dari routernya. Langsung aja ke virtual Ubuntu ininya. Nah, kita bisa langsung buka yang ini. Kemudian kita bisa coba ping 88. Nah, dia sudah bisa ya teman-teman. Kemudian kita bisa apt install DHCP kita bisa tunggu proses instalasinya selesai. Nah, kemudian kita bisa masukkan perintah yang kedua yaitu nano slash etc slash default slash isc dhcp kemudian server. Nah, di sini kita bisa exit aja. Kemudian kita bisa IPA. Nah, ini kita IP-nya itu masih tetap ya teman-teman. Kemudian kita bisa masukkan perintah yang kedua lagi. Kita bisa ketikkan lagi nano slash etc slash default kemudian isc dhcp server. Oh, ini kita ulang lagi, kita belum masuk ke root. Kemudian kita bisa cari yang interface v4. Yang ini.
kita bisa isikan npost 9. Karena tadi itu IP yang untuk Ubuntu itu npost 9 ya teman-teman. Jadi itu sesuaikan dengan npost-nya kalian aja. Kita bisa Ctrl X, Y, Enter. Kemudian kita bisa perintah ketiga, yaitu untuk hilangkan tanda yang itu, kita bisa nano /etc/dhcp, kemudian /dhcp di kita bisa hilangkan ini, kita bisa scroll dulu. Ini dari si yang ini kita bisa hilangkan pagarnya sampai bawah. Sampai yang kurung kurawang ya teman-teman. Nah, setelah itu kita bisa ini yang subnet. Kita bisa isikan dengan 172.16.1.0. Kemudian untuk subnet masknya itu sama, cuman kita ganti yang belakangnya aja, .0. Nah, kemudian untuk ranknya ini itu kita bisa satu tujuh dua titik 16.1.10. Kemudian sampainya itu 172.16.1.100 ya teman-teman, misal. Nah, itu untuk sampai dan itunya itu terserah kalian maunya itu berapa sampai berapa. Nah, selanjutnya kita untuk offset domainnya. Kemudian untuk yang ininya itu kalian bisa isikan terserah. Saya mau misalkan intan.com. Kemudian untuk offset routernya kita bisa isikan 172.16.1.1. Kemudian untuk broadcast address-nya kita bisa isikan dengan 172.16.1.255. Kemudian kita bisa Ctrl X, Y, Enter. Selanjutnya kita bisa masukkan perintah keempat, yaitu sistem restart ISC DHCP server.
Kemudian kita bisa ke Ubuntu kliennya. Kita bisa, semisal kita IP A, nah maka dia masih default ya teman-teman yang kemarin kita buat sendiri ini 172.16.1.2. Kemudian kita bisa setting terlebih dahulu. Kita bisa nah, ini kita tunggu dia. Nah, untuk IPv4 itu dia masih manual. Kita jadikan automatic DHCP ya teman-teman. Kita bisa apply, kemudian kita bisa disable enablekan. Kemudian kita bisa, nah ini kita bisa IP A terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, maka dia IP-nya itu sudah terganti di sini. Nah, kemudian kita bisa ping 8.8.8.8. Nah, maka dia sudah bisa ya teman-teman. Kita coba bersihkan dulu. Kita coba ping 10.10.10.2. Nah, maka dia juga sudah bisa ya teman-teman. Oke, sudah bisa. Nah, kalau kalian lihat di topologinya, kira-kira begitu ya konfigurasi untuk DHCP servernya. Lanjut materi yang terakhir mengenai fixed address DHCP server ya teman-teman. Nah, jadi nantinya di fixed IP address ini kita akan membuat klien ini mempunyai IP yang fix atau tetap selamanya. Jadi tidak ada lagi server yang mempunyai IP yang sama. Kita bisa ke routernya terlebih dahulu. Kita bisa nano /etc /dhcp /dhcpd conf dhcpd. Nah, kita bisa cari yang nah, ini kita bisa hilangkan tanda pagarnya yang ini. Host fantasi. Sampai kurung kurawang ya teman-teman. Nah, untuk hardware addernya itu kita bisa isikan dengan yang di sini ini. Yang ini. Nah, kita bisa bagi aja biar kelihatan semua. Kosong 8, kemudian 00 27 C3 kemudian 6B kemudian 45. Nah, selanjutnya untuk fix IP address-nya ini kita bisa isikan. Nah, ini kita bisa ini dulu. Kita misal itu 172.16.1.32 ya teman-teman.
Kemudian kalian bisa Ctrl X, Y, Enter. Nah, kemudian kita bisa perbesar aja. Kemudian kita bisa sistem restart. Sistem CTL. Sistem CTL restart. Kemudian ISC DHCP server. Kemudian kita bisa ke Ubuntu-nya. Ini kita bisa besarkan. Kemudian kita bisa ke sini. Ini setting. Kita tunggu. Nah, ini kita bisa, yang ini kita bisa apply dulu. Kita bisa disable, enablekan terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian habis itu kita bisa IPA. Nah, maka dia sudah otomatis terganti yang tadi kita ya teman-teman 172.16.1.32. Maka IP-nya itu sudah terganti, di mana IP ini ada di laptop. IP akan tetap dan nggak berubah-ubah. Jadi klien tidak punya IP lain lagi selain IP ini ya teman-teman. Nah, mungkin cukup saja untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Mohon maaf dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.